Shalom adik-adik. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu sebelum adanya COVID-19, kita berkumpul bersama pergi ke sekolah minggu. Tapi adik-adik jangan sedih. Meskipun kita belum bisa berkumpul bersama teman-teman untuk beribadah, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing. Apakah adik-adik percaya bahwa hari ini adalah hari Tuhan? Karena kita semua percaya bahwa hari ini adalah hari Tuhan, mari kita bersukaria dan bersukacita karena semua hari adalah harinya Tuhan. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu biarkanlah nama Tuhan kita muliakan dalam kehidupan kita. Mari kita meninggikan namanya dan memberitakan salibnya agar semakin banyak orang yang datang kepadanya. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyikan pujian, Dia harus semakin bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, siapa yang di sini tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ada cerita menegangkan tentang AIDS, masih rahasia. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan. Ku buka Alkitab, srek, srek, srek.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Sarlin hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 53. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Cerita hari ini tentang Tuhan Yesus ditangkap. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjalan keluar kota. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ia pergi ke tempat biasanya, yaitu Bukit Zaitun. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang agak jauh dari tempat murid-muridnya. Tuhan Yesus saat itu sangat ketakutan. Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan Tuhan Yesus sangat takut. Tetapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus memilih untuk berserah kepada kehendak Bapa. Sehingga dalam doanya Tuhan Yesus berkata, kehendak-Mu lah yang jadi, kehendak Bapa lah yang jadi. Adik-adik, tiba-tiba seorang malaikat datang dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus yang sangat ketakutan. Dan Tuhan Yesus berdoa kembali dengan sungguh-sungguh. Setelah berdoa, Tuhan Yesus pergi kembali ke murid-muridnya. Adik-adik tahu, sesampainya di sana, Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang membawa pedang dan pentung. Mereka mau datang untuk menangkap Yesus. Mereka dipimpin oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Murid Tuhan Yesus yang berkhianat dan jahat. Kemudian Yudas datang kepada Yesus dan menciumnya. Adik-adik tahu, ciuman itu adalah tanda bahwa inilah Yesus, orang yang akan ditangkap. Murid-muridnya yang lain melihat hal itu, mereka sangat terkejut. Kemudian salah seorang dari mereka mengambil pedang dan memotong telinga hamba seorang imam besar. Tuhan Yesus tidak senang walaupun Tuhan Yesus dibela. Malahan Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan telinga hamba seorang imam besar tersebut. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa kepada mereka yang ingin menangkapnya, bahwa sangkanya mereka bahwa Tuhan Yesus adalah penjahat sehingga mereka datang membawa pedang dan pentung, padahal mereka tahu bahwa Tuhan Yesus setiap hari berada dalam bait Allah. Tuhan Yesus sangat sedih karena mereka memperlakukan Tuhan Yesus seperti seorang penjahat. Mereka datang dengan membawa pedang dan pentung. Kemudian Tuhan Yesus memilih untuk menyerahkan dirinya dan berserah serta taat pada kehendak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus walaupun sangat takut, padahal Tuhan Yesus juga dia bisa saja melawan, tetapi
Tuhan Yesus memilih untuk taat. Tuhan Yesus memilih untuk berserah kepada kehendak Bapa di sorga. Nah adik-adik, apakah adik-adik juga demikian? Kalau misalnya papa dan mama di rumah meminta tolong kepada adik-adik atau menyampaikan sesuatu untuk adik-adik melakukan ini dan itu, apakah adik-adik juga taat? Kakak berharap adik-adik juga melakukan hal yang sama. Kakak berharap adik-adik juga bisa seperti Tuhan Yesus yang mau taat dan berserah. Taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Bapa di sorga. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu lagi di cerita kita selanjutnya. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita tentang Yesus ditangkap di Getsemani. Penyerahan diri Yesus untuk ditangkap bukan karena ia lemah atau berbuat salah, melainkan Yesus sungguh ingin menuntaskan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Mari kita memuji Tuhan lewat pujian Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, hari ini kakak akan membagikan ayat emas. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi ya, ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Adik-adik, untuk mensyukuri berkat Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian, Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan melakukan aktivitas hari ini. Nah, hari ini kita akan mewarnai. Yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas yang bergambar yang akan kita mewarnai, kemudian pensil warna, atau juga adik-adik bisa menggunakan spidol atau krayon di rumah. Nah, kita akan mewarnai gambar Tuhan Yesus yang ditangkap oleh prajurit. Ya, adik-adik bisa menggunakan apa saja warna yang adik-adik suka. Mungkin bisa menggunakan warna hijau untuk daun-daun dan lain sebagainya. Ya, sekarang adik-adik bisa mewarnai juga di rumah. Kakak juga mewarnai di sini, adik-adik juga mewarnai di rumah ya. Adik-adik bisa mewarnai baju Tuhan Yesus, baju prajurit, baju imam besar, terus daun-daun. Adik-adik bisa memilih warna sesuai yang adik-adik suka dan yang ada di rumah. Adik-adik bisa mewarnai seperti ini. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mewarnai, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang sudah kakak warnai. Adik-adik juga bisa menyesuaikan di rumah sesuai dengan yang adik-adik suka mau pakai warna apa. Oke, demikian aktivitas hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik selama sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online Pargemit Kota Baru minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.